Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 3 yang akan bahas tentang alkaloid pirolidin, di mana kita langsung mulai saja ke permasalahan pertama, yaitu permasalahan dari Saudari Siti Ardiah. Kepada Saudari Siti, dipersilakan. Baiklah, pada di blog saya itu dijelaskan bahwa nikotin atau 31-metil-2-piridin itu merupakan golongan alkaloid parasimpatomatik poten yang dengan rumus C10H14 dan N2. Nah, nikotin ini merupakan golongan alkaloid dengan konsentrasi tertinggi yang terkandung pada rokok. Nah, rokok memang mengandung banyak zat yang berdampak buruk bagi tubuh. Namun, para peneliti dan pemerintah telah sepakat bahwa nikotin merupakan penyebab ketergantungan terhadap rokok. Nah, ketergantungan didefinisikan sebagai dorongan penggunaan obat walaupun pengguna sudah mengetahui efek buruk dari obat yang dipakai. Nah, permasalahan saya adalah bagaimana mekanisme nikotin ini bekerja di dalam tubuh perokok sehingga menimbulkan efek fisiologis ketergantungan. Nah, kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya persilakan. Baiklah, saya Nur Halimah ingin mencoba menjawab permasalahan dari Saudari Siti. Baiklah, jadi mengenai pertanyaan Saudari Siti ini, kalau menurut saya jawabannya itu adalah karakteristik atau ketergantungan terhadap nikotin itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu adalah pemakaian atau pengaturan nikotin itu. Pada manusia kan pengguna nikotin itu melalui rokok tuh, menyebabkan efek rasa senang, euforia, kemudian meningkatkan gairah, mengurangi kelelahan, dan efek relaksasi. Di mana penguatan efek ini itu memerankan peran yang penting dalam memulai dan mengatur perilaku dari orang yang merokok tadi. Kemudian karakteristik yang kedua itu adalah adanya gejala putus obat jika mengkonsumsi nikotin ini dihentikan gitu. Nah, kemudian pengguna nikotin ini dalam jangka waktu yang lama itu akan menyebabkan yang namanya neuroadaptasi pada otak yang menyebabkan ketergantungan nikotin, di mana pengguna nikotin itu harus melanjutkan pengonsumsian nikotin ini untuk menghindari gejala somatik dan juga putus obat. Kemudian untuk karakteristik yang ketiga itu adalah sangat mudah untuk relapse pada orang yang berhenti merokok, cenderung untuk relapse dalam seminggu, sebulan, bahkan setahun setelah berhenti merokok. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Saudari Siti Ardiah. Baiklah, terima kasih Saudari Halimah atas penjawabannya. Namun di sini Saudari Halimah belum menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme dari nikotin tersebut bekerja sehingga menimbulkan efek ketergantungan. Nah, kepada teman-teman yang ingin menjawab kembali, saya persilakan. Saya Siti. Ya, silakan Saudari Dewi. Sebentar. Jadi nikotin itu bekerja sebagai sebuah ligan agonis pada sebuah reseptor yang bernama reseptor asetilkolin nikotinik. Nah, reseptor inilah yang merupakan reseptor pertama yang diteliti secara ekstensif terkait dengan perannya dalam menyebabkan ketergantungan terhadap nikotin. Jadi peran dari nikotin asetilkolin reseptor ini dalam meregulasi aktivitas neural dan motivasi perilaku sangat kompleks dan bervariasi pada region otak. Jadi aktivasi dari sistem tersebut akan disertai dengan peristiwa modifikasi eksitabilitas intraseluler yang berpengaruh pada perubahan kerja otak dan berujung pada peristiwa pelepasan neurotransmitter, khususnya dopamin. Nah, dengan dikonsumsinya nikotin secara reguler oleh perokok, maka akan semakin meningkatkan kadar nikotin di dalam otak yang akan menyebabkan kerusakan suatu sinyal yang bernama reward pathway. Reward pathway ini merupakan hasil normal dari aktivitas sistem mesolimbik yang menyebabkan penyesuaian respon tubuh dengan keadaan luar. Contohnya pada saat tubuh kekurangan bahan makanan untuk
memproduksi energi otak akan memberi sinyal rasa lapar. Namun jika keadaan di luar tidak memungkinkan untuk makan, reward pathway itu akan menyebabkan tubuh bisa menahan rasa lapar dalam kurun waktu tertentu. Jadi fungsi lainnya itu adalah untuk menekan efek toleransi terhadap nikotin. Nah, jika sinyal tersebut rusak, maka tubuh tidak akan dapat menekan toleransi terhadap nikotin dan menyebabkan suatu perilaku yang bersifat kompulsif dan susah dikontrol. Semakin lama, tubuh akan memerlukan asupan nikotin dalam jumlah yang lebih banyak, dan proses inilah yang menyebabkan suatu keadaan yang dinamakan ketergantungan dari nikotin tersebut. Itu saja dari saya, Siti. Baiklah, berarti di sini dapat saya simpulkan bahwa mekanisme kebergantungan terhadap nikotin itu secara ringkas ialah nikotin bekerja sebagai sebuah ligan agonis pada sebuah reseptor yang bernama reseptor asetilkolin nikotinik. Nah, peran dari nikotin asetilkolin itu reseptor dalam meregulasi aktivitas neural dan motivasi perilaku sangat kompleks dan bervariasi pada region otak. Nah, aktivitas neural dan pelepasan neurotransmitter pada berbagai region pada otak diregulasi oleh aktivitas kolinergik endogen dan mungkin dipengaruhi oleh nikotin asetilkolin reseptor eksogen baik agonis maupun antagonis. Nah, jika sisi aktif NACHR atau asetilkolin reseptor ini yang dipengaruhi oleh kombinasi alfa 4 3 kali, beta 2 2 kali berikatan dengan nikotin, maka kanal ion antara Na+ dan Ca+ dengan ion K+. Nah, apabila seseorang terus-menerus mengkonsumsi nikotin, maka kadar nikotin dalam darah akan meningkat dan menyebabkan kerusakan sinyal yang bernama reward pathway yang dapat membuat tubuh menimbulkan efek toleransi pada nikotin. Nah, sehingga akan terus-menerus dikonsumsi dan menimbulkan efek ketergantungan. Nah, terima kasih. Itulah penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Siti Ardiah yang telah membahas tentang permasalahannya. Lanjut ke permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan dari saya sendiri, Nur Halimah. Di mana permasalahan saya, dikatakan pada blog saya bahwa metabolit pada blog saya itu metabolit di dehidropyrolinidin yang aktif secara biologis juga dihasilkan dari alkaloid tipe octonisin, di mana contohnya itu sekokaloid ini memiliki gugus metil pada nitrogen dan fungsi kuasi ketonik pada C8. Nah, mengapa pada C8 ini atau pada posisi 8 ini lebih aktif? Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, disilakan. Baiklah, saya Nur Kalisa, izin menjawab dari pertanyaan Halimah, yaitu sebentar. Baiklah, di sini permasalahan saudari Halimah itu kan yang menanyakan mengapa pada cincin C8 itu lebih aktif. Nah, di sini menurut saya karena pada cincin 8 itu ia memiliki nitrogen di dalamnya dan juga bersifat polar, begitu saudari Halimah. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nur Kalisa. Namun di sini saya kurang sependapat dengan Saudari Lisa karena tidak terlalu menjawab atau tidak mengenal pada permasalahan saya. Kepada teman-teman yang ingin menjawab ataupun menambahkan jawaban dari Saudari Lisa, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan melengkapi dari jawaban Saudari Nur Halisa. Nah, di sini benar dikatakan bahwa itu disebabkan karena pada C8 itu pasangan elektron bebas pada atom nitrogen sudah disumbangkan ke dalam cincin membentuk ikatan pi. Oleh karena dalam cincin pyrrole itu kelebihan elektron, nah sedangkan dalam atom nitrogen itu kekurangan elektron, maka dalam pyrrole terjadi perkutupan muatan yang secara parsial. Nah, akibatnya pyrrole bersifat polar, nah sama seperti pada benzena sehingga bereaksi atau lebih aktif terkhususnya pada reaksi substitusi. Nah, itu jawaban dari saya kembalikan ke Saudari Nur Halimah. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nur Kalisa dan juga Saudari Siti yang telah menjawab permasalahan saya. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwasannya tadi mengapa pada C8 itu lebih aktif seperti yang kata Saudari Siti, seperti yang disampaikan oleh Saudari Siti tadi,
bahwasannya ia memiliki nitrogen di dalamnya dan juga bersifat polar. Nah, di mana di sini pada C8 itu pasangan elektron bebas pada atom C itu sudah disumbangkan ke dalam cincin membentuk ikatan pi. Oleh karena itu, dalam cincin pirol itu kelebihan elektron, sedangkan atom nitrogen kekurangan elektron. Maka dalam pirol itu terjadi namanya pengkutupan muatan secara parsial yang mengakibatkan pirol ini bersifat polar, sama seperti pada benzen, sehingga bereaksi atau lebih aktif, terkhususnya seperti yang Saudara Siti bilang tadi, itu pada reaksi substitusi. Baiklah, mungkin hanya itu permasalahan dari saya. Kita lanjut ke permasalahan yang ketiga, yaitu permasalahan dari Saudari Nabilah. Kepada Saudari Nabilah, disilakan. Baiklah, permasalahan dari saya ialah pada sintesis alkaloid pirolidin ini dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu yang pertama sintesis yang dimulai dengan cincin pirolidin dan sintesis dengan pirolidin cincin konstruksi. Nah, bagaimana mekanisme dari sintesis alkaloid pirolidin ini jika dimulai dengan cincin pirolidin? Baiklah, pada teman-teman siapa yang ingin menjawab permasalahan dari saya, disilahkan. Saya Nabilah. Baiklah, disilahkan. Jadi pada sintesis alkaloid pirolidin ini, jika dimulai dengan cincin pirolidin pirolidin sendiri tidak cukup diaktifkan untuk memungkinkan pembentukan ikatan C tunggal langsung pada posisi 2 atau 3. Namun dalam kondisi tertentu, atom nitrogen dapat menstabilkan karbanion atau karbokation reaktif. Keduanya pendekatan telah berbuah. Itu saja dari saya. Baiklah, kepada teman-temannya, menurut saya permasalahan saya ini kurang bisa dijawab oleh Dewi Mariana, dan jawabannya itu kurang tepat menurut saya. Apakah ada teman-teman yang bisa menjawab permasalahan saya? Saya Nabila izin menambahkan atas jawaban dari Halimah tadi, dari Dewi tadi. Nah, di mana di sini salah satu cara untuk mensintesis alkanoid pirolidin yang dimulai dari cincin pirolidin adalah dengan mensintesis melalui karbanion ke nitrogen. Dua cara sintesis alkaloid racun semut melalui C-batch, metodologi N-nitroso telah dikeluarkan. Mereka mulai dengan nitrosoprolidin dikemungkinkan untuk mendeprotonasi ileruten dan untuk membuat alkilasi anion ini secara regiospesifik menjadi nitrogen. Penerapan urutan ini telah menghasilkan sebuah sintesis 2 butil 4 pentil pirolidin. Nah, fitur yang menonjol dari pendekatan ini adalah stereoselektivitasnya, yaitu lebih besar sekitar 90% trans, jauh lebih baik daripada yang diperoleh dengan metode N-nitroso. Begitu, Nabila. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lisa dan Saudari Dewi yang telah menjawab permasalahan saya. Bisa saya simpulkan bahwa salah satu cara untuk mensintesis alkaloid pirolidin yang dimulai dengan cincin pirolidin adalah dengan sintesis melalui karbonium ke nitrogen. Nah, dua contoh sintesis alkaloid racun semut melalui C-batch. Nah, metodologi N-nitroso telah dikeluarkan. Nah, lalu mereka mulai dengan N-nitrosopirolidin. Nah, dimungkinkan untuk mendeprotonasi aliluretan dan untuk membuat alkilasi anion ini secara regiospesifik alkilasi nitrogen. Nah, penerapan urutan ini telah menghasilkan sebuah sintesis yaitu 2 butil 4 pentil pirolidin. Fitur yang menonjol dari pendekatan ini adalah stereoselektifnya, yang mana itu besar 95% trans, jauh lebih baik daripada diperoleh oleh metode N-nitroso. Terima kasih. Saya
kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Nabila yang telah membahas permasalahannya. Kita lanjut ke permasalahan selanjutnya, yaitu permasalahan dari Saudari Dewi Mariana. Kepada Saudari Dewi, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Jadi permasalahan dari saya itu ialah alkaloid pirolidin diturunkan melalui perantara putresin. Nah, bagaimanakah proses penurunan alkaloid pirolidin ini melalui putresin tersebut? Kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Baiklah, di sini saya ingin menjawab. Nah, menurut saya putresin itu diturunkan melalui dekarboksilasi arginin atau ornitin dengan bantuan enzim ornitin dekarboksilase, yang telah terdeteksi pada akar tembakau. Hanya itu saja jawaban saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih atas jawabannya Saudari Siti. Namun Saudari Siti belum menjelaskan bagaimana proses penurunannya. Nah, apakah kepada teman-teman yang ingin menjawab lebih lengkap lagi, dipersilahkan? Baiklah, Dewi, mungkin saya Nabila Zara ingin mencoba menjawab permasalahan dari Dewi yang mana benar yang dikatakan sebelumnya bahwa putresin ini diturunkan melalui dekarboksilasi arginin yang dideteksi di akar tembakau. Nah, dekarboksilase arginin ini pertama-tama mengubah arginin menjadi akmatin, lalu selanjutnya menjadi karbomoil putresin dan kemudian menjadi putresin. Nah, dari dalam beberapa penelitian juga arginin bukan ortonin tampaknya menjadi prekursor utama. Nah, dalam tembakau ini label dimasukkan ke dalam karbo 2 dan 5 nikotin yang menunjukkan bahwa di arnin bebas terlibat. Nah, putresin terjadi sebagai perantara simetris pada beberapa tahap proses biosintesis. Nah, selanjutnya higrin itu dan kuscorigin itu terbentuk dari 5 sampai 14C. Nah, ortinin itu diberi label dengan sama pada posisi C2 dan C5. Itu menurut saya, Dewi. Saya kembalikan kepada Dewi. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawab. Jadi dapat saya simpulkan bahwa putresin ini diturunkan melalui dekarboksilasi argin dan enzim ornitin dekarboksilase yang telah terdeteksi di akar tembakau. Nah, jadi pertama-tama arginin itu diubah menjadi akmatin dan selanjutnya menjadi karbomoil putresin dan kemudian menjadi putresin. Nah, dalam beberapa penelitian arginin itu bukan ornitin, tampaknya menjadi prekursor utama. Dalam tembakau label ini dimasukkan ke dalam karbon 2 dan 5 nikotin yang menunjukkan bahwa di arnin bebas terlibat. Nah, putresin ini terjadi sebagai perantara simetris dari beberapa tahap proses biosintesis. Selanjutnya, higrin dan kuscohigrin yang terbentuk dari ornitin itu diberi label yang sama pada posisi C2 dan C5-nya. Demikian permasalahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Dewi Mariana atas membahas permasalahannya. Kita lanjut ke permasalahan yang terakhir, yaitu permasalahan dari Saudari Nurkalisa. Kepada Saudari Nurkalisa, disilakan. Baiklah, di sini permasalahan saya itu pada asam amino apa sajakah yang mengandung alkaloid pirolidin. Nah, apakah ada teman-teman yang bisa menjawab permasalahan saya? Saya Nabila Zahra akan menjawab permasalahan dari Lisa yang mana menurut sumber yang saya baca pada pirolidin itu juga dikenal sebagai tetrahidropirolide merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C4H9N yang merupakan senyawa aminosiklik dengan cincin peranggota 5 yang terdiri dari 4 atom karbon dan 1 atom nitrogen. Nah, disinilah struktur cincin pirolidin merupakan struktur pusat asam amino prolina dan hidroprolina. Nah, itu menurut saya, Nurhalisa.
Terima kasih kepada Saudari Nabila, tapi menurut saya di sini jawaban yang diberikan oleh Saudari Nabila kurang mengena terhadap permasalahan yang saya ajukan. Apakah di antara teman-teman ada yang bisa menjelaskan lebih lanjut? Baiklah, saya Nurhalimah ingin mencoba menjawab atau menambahkan dari Nabila. Jadi kan pada asam amino apa saja yang mengandung alkaloid pirolidin? Kalau sumber saya baca itu alkaloid pirolidin ini itu pada dasarnya berasal dari asam amino yang disebut juga dengan ornitine. Kemudian juga gugus asam amino ini terdiri dari alkaloid tropane, atropin, hyosin, dan hyosamine dari keluarga niteside. Mungkin hanya itu. Saya kembalikan kepada Nur Kalisa. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nabila dan Saudari Halimah. Di sini dapat saya simpulkan bahwa pirolidin ini merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C4H9N. Ia merupakan senyawa aminosiklik dengan cincin beranggota 5 yang terdiri dari 4 atom karbon dan 1 atom nitrogen. Nah, di sini struktur cincin pirolidin ini merupakan struktur pusat asam amino pirolin dan hidroksiprolina. Nah, di sini alkaloid pirolidin yang dasarnya berasal dari asam amino yang disebut dengan ornitin. Nah, gugus asam amino ini terdiri dari alkaloid tropan, atropin, histidine, dan hyoscine dari keluarga niteside. Begitu. Kembali kepada moderator. Baiklah, dari permasalahan Nur Kalisa tadi adalah pembahasan dari permasalahan yang terakhir pada materi alkaloid pirolidin. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini pembahasan atau presentasi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator mohon maaf atau apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.